Hai Moms, kembali lagi di Katanas, tempat untuk mendengarkan dan didengarkan. Dua episode sebelumnya saya membicarakan mengenai cancel culture atau pengucilan atau pemboikotan, sehingga ada korban di situ. Yuk kita membahas masalah pelaku dan korban. Selama ini kita selalu terjebak dalam pemahaman begini nih. Kalau misalnya seseorang melakukan cancel culture, maka si korban ini merasa dia berhak untuk membalas hal yang sama. Lah, kalau gitu apa bedanya? Ketika kita menderita, maka kita mesti membalas juga agar orang itu merasakan penderitaan yang sama. Sehingga nggak ada habis-habisnya seperti ini. Nah, apalagi kalau di sosial media. Kenapa sih orang itu lebih berani untuk menuliskan di kolom komentar pendapat dia atau melakukan cancel culture, menulis kalimat-kalimat negatif di akun seseorang? Pertama, kenapa lebih berani? Karena tidak menatap wajahnya langsung. Bahkan terkadang memakai akun anonim atau akunnya dikunci sehingga orang nggak bisa ngelihat. Ini siapa sih yang nulis sebetulnya? Iya kan? Akhirnya kita bukan menjadi pelaku yang bisa membicarakan soal kebenaran dan keadilan. Sebenarnya kita melakukan sesuatu yang membuat hati kita itu hati kecil. Hati yang hanya berani ketika di sosial media, tapi takut ketika ketemu sama orangnya langsung. Apakah Moms mau seperti itu? Tentu tidak ya. Kalau gitu pemahamannya seperti apa sih cancel culture ini? Yang pertama, merasa lebih kuat karena jumlahnya itu selalu lebih banyak, pasti agresif dan modelnya berulang terus aja seperti itu. Sebelum kita melihat kejatuhan seseorang, maka aksi itu tetap kita lakukan, dan hal seperti ini menimbulkan kepuasan pada diri seseorang. Ketika kita tidak sesuai dengan orang lain, jangan mempermalukan orang di depan umum. Lakukan hanya berdua saja dan tatap muka, bukan secara kelompok dan mempermalukan dia di depan umum. Karena itu tidak akan mengubah dirinya menjadi lebih baik. Yuk kita lihat dampaknya seperti apa. Kalau saya menjadi korban dari cancel culture, maka yang keluar tuh adalah stres, overthinking, dan membuat saya tidak berani bicara. Traumanya bisa jangka panjang karena saya pernah jadi korban untuk cancel culture ini. Bagaimana kalau saya jadi pelaku? Maka saya jadi penyebar energi negatif. Maka energi baik saya hilang. Compassion atau kasih sayang saya menjadi hilang. Yang keluar jadinya saya rasa sadis dan jahat. Kehilangan relasi yang berharga. Bisa jadi kita kehilangan beberapa teman yang sebenarnya teman ini adalah teman abadi buat kehidupan kita. Hati-hati Moms, kalau kita jadi pelaku cancel culture, kalau datanya nggak kuat dan terbukti kita bersalah, itu bisa backfire. Sehingga reputasi kita menjadi jelek dan orang tidak akan percaya kepada kita lagi. Untuk komunitas, dampaknya bagaimana sih? Suasana jadi tegang, iya kan? Tidak ada lagi ruang terbuka untuk diskusi yang sehat. Semuanya seperti satu komando, takut kalau berbeda, dan hilangnya kebersamaan karena satu sama lain saling curiga. Jadi Moms, masih mau melanjutkan menjadi pelaku? Atau kalau menjadi korban, mau tahu bagaimana caranya untuk menyembuhkan luka batin itu? Ikuti episode selanjutnya ya.